Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 bersama saya Reina Nur Ramadhani. Saya Dada Rahani. Saya Afgan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerajaan Gua Talo. Yang pertama, kami akan memperkenalkan profil dari kerajaan Gua Talo yang akan disampaikan oleh saudara Han. Saya Kak Ahmad Hadi akan membacakan profil kerajaan. Sejarah kerajaan Gua Talo bermula dari 9 kelompok masyarakat bernama 9 bendera atau Bet Salapang yang memutuskan untuk menyatukan pemerintahnya. Letak kerajaan Gua Talo ada di daerah Makassar, Sulawesi Selatan, sedangkan ibu kota kerajaan ini ada di kota Sungguminasa, Kabupaten Goa. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-14 oleh Tumanarung Bainea. Terima kasih. Selanjutnya adalah kehidupan sosial. Sebagai negara maritim, tentunya masyarakat Makassar lebih banyak yang bermata pencaharian sebagai pedagang dan juga nelayan. Mereka digiat dalam meningkatkan taraf hidupnya, bahkan ada juga yang sampai pergi merantau. Meskipun dibebaskan dalam mengembangkan tarif kehidupannya, mereka tetap setia pada satu norma adat istiadat dan juga norma Islam yang biasa disebut dengan pangadak. Nah, selain itu juga mereka mengenal sistem pelapisan sosial. Yang pertama itu ada anak karung atau karaeng, itu hanya untuk di dalam kelompok bangsawan. Untuk rakyat biasa itu biasanya disebut sebagai Tomaradeka. Nah, yang selanjutnya juga ada masyarakat bawah atau hamba sahaya yang biasa disebut sebagai golongan atak. Dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar menghasilkan benda-benda yang berkaitan dengan dunia perlayaran, seperti 2 jenis kapal yang disebut sebagai pinisi dan juga lambung. Kedua jenis kapal ini sangat dibanggakan. Kenapa? Karena mereka terkenal hingga ke mancanegara. Selanjutnya adalah perkembangan ekonomi masyarakat Makassar. Sebagai negara maritim, tentunya banyak sekali pedagang dan juga nelayan. Perkembangan ekonomi di Makassar ini sangat berkembang pesat melalui beberapa faktor, yakni letak yang strategis, banyaknya pedagang, dan juga wilayah Malaka yang diambil alih oleh Portugis pada tahun 1511 yang mendatangkan beberapa pedagang asing seperti Portugis, Denmark, Inggris, dan sebagainya itu datang untuk berdagang di Indonesia Timur. Mereka juga berpatok pada satu hukum niaga, yakni ada aloping-loping bicarada pabalue, yang membuat sistem perdagangan di wilayah timur menjadi lebih teratur. Selain fokus pada dunia pelayaran, masyarakat Makassar juga fokus pada sektor pertanian karena masyarakat Makassar juga menguasai daerah subur yang ada di Indonesia Timur. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Mengenai raja-raja, ada sekitar 36 raja di kerajaan Gua Talo yang menjabat. Tapi yang saya tahu, raja yang pertama yaitu Daeng Mantare Tumaparisi Daeng Kareng Kalona yang menjabat pada tahun 1546. Nah, tapi ada satu raja yang membuat kerajaan Gua Talo tersebut semakin terkenal dan semakin jaya, yaitu kerajaan Sultan Hasanuddin. Sedangkan raja terakhirnya yaitu Andi Kumala Andi Ijo yang menjabat pada tahun 2020 sampai sekarang. Kerajaan Gua Talo juga meninggalkan beberapa peninggalan. Yang pertama ada Masjid Katangka, Istana Tamatale, Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa Talo. Yang keempat ada Benteng Rotterdam, 4 Benteng Somba Opu. Yang terakhir yaitu Istana Bala Lampua. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin atau yang dikenal sebagai Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Makassar mencapai masa kejayaannya. Keberhasilan dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur membuat wilayah Makassar menjadi pusat ekonomi yang kuat. Di samping itu,
Sultan Hasanuddin menunjukkan ketertarikannya dalam perkembangan budaya Islam dan pendidikan. Namun kejayaan ini tidak berlangsung lama karena ada campur tangan VOC di wilayah Ambon yang membuat perdagangan terganggu dan merugikan masyarakat. Sayangnya, Belanda menggunakan cara licik, yaitu menggunakan cara adu domba yang memicu peperangan antara wilayah Makassar dan ultimately mengantarkan kerajaan ke jurang kehancuran. Baik, cukup sekian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.